Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Abdul Hadis MPD, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang kami hormati para undangan beserta rombongan dan hadirin jamaah Masjid Nurul Fatimah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Marilah kita bersama-sama mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya tanggal 25 Januari 2025 yang bertepatan dengan 26 Rajab 1446 Hijriah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri salah satu momen yang sangat penting sebagai umat Islam, yakni peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam dan salawat mari senantiasa pula kita kirimkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepadanya, kelak di kemudian hari kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama mengawali acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 26 Rajab 1446 Hijriah dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan dengan seksama lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mulyana Bisman, yang dilanjutkan dengan selawat bersama oleh seluruh jamaah Masjid Nurul Fatimah. Kepada Ibu Hajah Mulyana dengan hormat disilakan. Ketua Majelis Taklim barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا طيب طيب. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berselawat bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaina ya Rasul salam alaika ya Rasdi salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina Assalamualaikum fahtafat ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. mithla husni qabarina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi Bisalamu alaika ya Rasul salam alaika ya Rabbi salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Arusha al-Khafiqaini ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya Mumajjad ya ayuhan nabi ya warahmatullahi Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Hadirin yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara kita, sambutan dari Ketua Masjid Nurul Fatimah yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sirajuddin Mamala MPD, dan kepada beliau dengan hormat disilakan. Subhanaka la سبحانك لا علم لنا إلا ما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Al-Mukarram Profesor Dr. Andes Abdul Hadis MPD, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Fatimah, yang kami hormati Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Nurul Fatimah, yang kami muliakan ananda saya remaja Masjid Nurul Fatimah, dan kepada seluruh hadirin jamaah Masjid Nurul Fatimah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seiring dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya setiap tahun kita laksanakan di Masjid Nurul Fatimah dengan tujuan supaya kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa sejarah Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Sebuah peristiwa perjalanan yang dilaksanakan hanya dalam waktu satu malam, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Sebuah perjalanan dalam bentuk perjalanan yang luar biasa yang menembus alam mikrokosmos dan alam makrokosmos. Kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj hanya satu kali terjadi, yaitu yang dialami oleh Rasulullah SAW, di mana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ada 2 ayat dalam hal ini yang dimulai dengan, yaitu surah Al-Isra dimulai dengan kata Subhanallazi, kemudian di suratul Mulk dengan firman Allah Tabarakallazi. Kedua ayat itu memiliki arti yang sama, Maha Suci Allah. Kenapa ada perbedaan di situ? Karena Subhanallazi adalah suatu peristiwa yang luar biasa, sementara Tabarakallazi adalah peristiwa yang biasa. Kematian adalah sebuah peristiwa yang biasa, sementara perjalanan Rasulullah adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang menembus alam mikrokosmos dan alam makrokosmos. Dalam hal ini peristiwa menerima perintah salat 5 waktu. Inilah bagaimana kita memperingati di malam ini. Tentunya kita lebih meningkatkan ibadah kita. Mari kita meningkatkan kualitas salat wajib kita, kemudian mari kita lebih meningkatkan kuantitas salat sunat kita. Itulah sebenarnya tujuan daripada memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kami mewakili daripada Pak Ketua yang diamanatkan pada malam hari ini. Tentunya insyaallah kami sudah menyampaikan sambutan sepatah kata dari panitia Masjid Nurul Fatimah, dan sekali lagi saya memohon maaf sekiranya dalam penyampaian sambutan ini ada yang tidak berkenan. Pun napai kurangi kata mamu tambahi, pun nalak kata mamu kurangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang ini? Mana? Oh, enggak bersih. Hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyimak hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Dr. Abdul Hadis MPD, sekaligus memimpin doa. Dan kepada Bapak dengan hormat diserahkan. Tapi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang keras padahal belum masuk bulan Ramadan, baru bulan Rajab. Siapa yang keras suaranya menjawab salamku, insya Allah bebas tes masuk surga. Bebas tes masuk saja UNM sudah bangga, apalagi bebas tes masuk surga. Keras-keras karena ini diliput Pak, masuk YouTube, Instagram, TikTok, apalagi tuh media sosial. Ini ada konten kreatif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan oleh khatib di sini. Karena ini penting, tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca surah Ali Imran ayat 102. Kenapa penting? Allah memperingatkan kita, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati mati dalam keadaan kafir. Apa contohnya Ustaz? Seorang duda. Duda itu dulu ada. Janda jatahnya duda. Sajadah satukan janda dan duda. Jangan bawa perasaan kalau saya ceramah Pak ya, beda-beda tipis dengan Das Al-Latif. 8 tahun mak dikontrak di Kompas TV Makassar. Acara Mutiara Iman 5:30 pagi. Bagian salah subuh pasti lihat tayangan saya ceramah di Kompas TV. Dilarang oleh cucunya, anaknya untuk nikah lagi. Semua diuruskan, tapi ada yang satu tidak bisa diuruskan, yaitu daerah Maluku. Nah, daerah Maluku. Akhirnya pergi ke Jalan Nusantara. Wih, Pak Ustaz tahu juga Jalan Nusantara? Tahu, tapi lewat dia jemput keluarga aku di pelabuhan, tidak mampir. Boleh kita mampir, tapi akhirnya bersinar makan obat kuat overdosis, mati di atas perut, mati kafir. Contohnya lagi, seorang pejabat yang tadinya muslim sejati, rajin sholat berjamaah di Nurul Fatimah, tiba-tiba tanda tangan proyek fiktif, syarat dengan KKN, dapat serangan jantung, mati kafir. Ini perlunya surah Ali Imran. Minta maaf kan terlalu lama Kak kasih menunggu. Jauh ke rumahku. Jadi mungkin 50 menit jadi 1 SKS karena di rumahku. Saya tinggal di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Wa qaidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qaidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini juga penting. Allah menyuruh kita masuk Islam secara kafah sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam kamuflase, bukan Islam keturunan, dan bukan Islam KTP. Wa qaidan Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Quran surat, siapa yang tahu ini? Adek tahu itu? Juz keberapa itu nak? Subhanallah. Kalau kau tahu, kau kasih komplok sebentar. Isinya tidak. Juz ke-15 surah Al-Isra ayat 1. Juz ke-15 surah ke-72 Al-Isra ayat 1. Mirip-mirip Tommy Ustaz Hidayat. Nah, hafal surahnya Pak. Tidak gampang itu menghafal Quran kalau bukan hidayah Pak. Baik berat. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah menyuruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah tidak ikut berpuasa. Allah menyuruh kita berzakat. Allah tidak ikut berzakat. Tapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah. Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Saya tidak mau dikala oleh ibu-ibu tadi bersalawat. Salawat apa tadi itu Budi? Yang saya mau pandu sekarang salawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah wa bil ahlil badri ya Allah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah maka pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah apalagi malam Jumat dan di hari Jumat sebagai salah satu amalan istimewa, pasti dekat dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah dimudahkan rezekinya, urusannya, studinya kalau pelajar mahasiswa dan urusan dunia lainnya. Saya Pak sambil setir mobil ke Batu-Batu, lihat cucu saya, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Istriku bilang, fokus Pak, bawa mobil fokus. Seandainya tidak difokus sejak di Maros, kisah sudah tergelincir masuk jurang Pak. Yang penting fokus Pak. Ibu-ibu kalau sedang membuat nasi goreng, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Begitu cara aku saya Pak. Karena ini masih bulan Rajab. Bulan Rajab dilipat gandakan pahala. Saya panduki lagi tobatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan soleha wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Perbanyak ucapkan doa taubatun nasuha, karena 3 amalan istimewa di bulan Rajab: berdoa, minta ampun, taubatan nasuha kepada Allah, dan banyak mempertahankan yang wajib, memperbanyak yang sunnah. Saya pimpin lagi terakhir Mi. Baru pengantar ini Bu, belum masuk ke inti. Ya, saya pimpin berzikir kepada Allah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai di situ mi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai di situ. Sekarang masuk mi ke inti. 6 poin saya bahas tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, pengertian Isra dan Mi'raj. Masih banyak yang tidak tahu. Isra mengandung kata yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut juga perjalanan yang bersifat apa, Bu? Bersifat horizontal. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjid Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sudah mengerti minta? Definisi tadi kalau ada nanti UAS, ujian akhir semester, itu jawabannya, Bu. Nah, poin kedua, status peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang spektakuler dan fenomenal. Hanya terjadi satu kali, mulai dari bumi ini diciptakan sampai nanti kiamat. Perbanyak amal ibadah budi, tanda-tanda kiamat benaran sudah dekat. Apa buktinya? Menurut survei penelitian NASA, Badan Antariksa Nasional Amerika, sekarang posisi matahari sudah mulai mengarah untuk terbit ke arah barat. Dan ini sejalan dengan Al-Quran. Perbaiki memang sembahyang tadi jadi yang sering sedikit nakal sedikit, kembali ke jalan yang benar dan lurus. Makanya saya menghafal Quran. Saya tidak mau kejar jabatan. Nah, kenapa disebut diam-diam sedikit, Bu? Mumpung disutin. Sebentar konsumsinya, sebentar Pip. Mengapa disebut peristiwa fenomenal dan spektakuler? Karena perjalanan Rasulullah hanya sepertiga malam menembus 3 alam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut alam fisika, alam indrawi, alam manusia, disebut juga alam nasut. Sedangkan dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7 disebut alam malakul, alam malaikat. Tidak bisa manusia tembus di situ, hancur. Sedangkan dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha ke Mustawa sampai Sabaha, arasnya Allah menerima perintah sholat Rasulullah, itu disebut alam lahut, alam ketuhanan. Itulah sebabnya Jibril tidak bisa sampai menembus alam ketuhanan, hancur kecuali Rasulullah. Berapa poin itu? 2 poin ini. Poin ketiga, latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj tidak terjadi dengan sendirinya seperti pohon mangga langsung jatuh dari pohonnya. Ada yang melatar belakangi. Sama kalau menulis skripsi, tesis, disertasi, ada latar belakang masalah. Background, ada latar belakang yang masalah. Apa yang melatar belakangi? Di tahun 10 kenabian, Rasulullah mengalami tahun duka cita. Sangat bersedih Rasulullah, 2 orang yang dicintai dan mencintainya pada tahun yang sama wafat. Siapakah itu? Kutanya kau. Siapakah itu? Istri Khadijah dan paman Abu Talib. Ini pelajaran SD kok. Cuma diulangi, nah. Siap kau menjawab, betulkah ada sedekah ke bawah? Nah, karena ini bulan sedekah, bulan Rajab. Perhatikan, nah, konsentrasi kok. Berdukalah Rasulullah selain dari 2 orang yang dicintai dan mencintainya wafat. Serangan dari kafir Quraisy di Makkah juga semakin menjadi. Dilempari unta, bukan unta dilempari, tulang unta. Dilempari batu, tulang unta, dicaci maki, diintimidasi, bahkan diancam dibunuh.
Rasulullah mencari pencerah. Mungkin di Taif masyarakat Taif dapat hidayah. Berjalan kakilah Rasulullah ke Taif. Jaraknya berapa kilo nak? Sudah pernah ke Taif? Jarak Makkah ke Taif itu kurang lebih 100 kilo. Sama dengan Makassar. Itu dulu, Karibosi, Maros 30. Maros Pangke 30. Sama dengan apa di sini ya? PK kurang lebih seperti jalan kaki pak. Apa yang terjadi di Taif juga dicaci maki, dilempari tulang unta, bahkan anak kecupi, anak-anak seperti ini, bukan ini, anak seperti ini, melempari batu, berdarah kaki Rasulullah. Datang Jibril, wahai Muhammad, maukah saya tolong? Muhammad, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, maka kuhancurkan Taif rata dengan tanah. Rasulullah mengatakan, jangan Jibril, belum dapat hidayah. Kira-kira kalau masyarakat Pangkep ada yang membela, maukah ku bela masyarakat Pangkep semua empangnya milik pribadi, apa namanya, milik semua masyarakat Pangkep. Mungkin langsung barangkali mau tapi Rasulullah tidak. Malakul Jibal, penjaga gunung di Makkah, menawarkan juga tawaran. Wahai Rasulullah, maukah 2 bukit atau gunung di Makkah ku tumpahkan di Taif, hancur masyarakat Taif? Jangan, mereka belum tahu saya. Akhirnya Rasulullah berlindung di bukit di Taif, berdoa, ya Allah, saya juga dihina, dicaci maki di Taif. Berilah hidayah kepada cucu dan anak-anak mereka, keluar dari tulang sulbinya, bersahadat mengakui Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, mengakui Rasulullah utusan Muhammad. Doa Rasulullah dijabah sehingga sampai detik ini masyarakat Taif 100% pemeluk agama Islam dan sopan santunnya luar biasa. Sehingga Taif menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pernah ke Taif, Bu? Kalau naik haji sedikit sisihkan, tinggal sedikit. Betis, beda-beda tipis. Pergi ke Taif, Pak. Saya sudah pernah ke sana, subhanallah. Masyarakat Taif makmur, Pak. Nah, singkatnya kata, sudah jam 9 baru pengantar. Pulanglah Rasulullah ke Makkah, kembali jalan kaki. Rasulullah sambil jalan kaki, bukan seperti kita jalan kaki begini, tidak ada ilmu. Sambil baca Quran. Membaca Quran, alhamdulillah, misalnya begini, alhamdulillahirabbil alamin, tapi bukan itu yang dibaca, surah Al-Jin. Ada sekumpulan jin muslim yang mengikuti Rasulullah. Sekumpulan jin muslim kagum dengan bacaan Quran Rasulullah. Itulah sebabnya turun surah Al-Jin juz ke-29. Surah keberapa, Bu? Tapi bagus tadi baca Qurannya, Bu. Kalah saya. Juz mana yang tadi Korea? Surah Al-Jin juz keberapa, Bu? Juz ke-29, surah ke-72. Ayat pertama dan kedua surah Al-Jin. Turun ayat pertama dan kedua surah Al-Jin ketika Rasulullah membacakan Quran, pulang ke Makkah. Sampai di Makkah Rasulullah bertafakur dekat Ka'bah. Akhirnya singkatnya cerita, karena melihat hambanya Rasulullah Muhammad SAW berduka bersedih, dicaci maki di Makkah, di Taif. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghadiahi wisata rohani. Wisata rohani tidak tanggung-tanggung, bukan ke Melino, bukan ke apa yang baru dibuka ini dekat Bilibili, Cimory, bukan ke Jepang benaran, bukan Jendela Ponto Pangkep, bukan Paris, Pare-Pare dan sekitarnya, bukan. Betul-betul sampai kepada Sabaha, arasnya Allah. Sebelum Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, Rasulullah dibawa di pinggir Samsam, lalu dibelah dadanya, lalu dicuci dengan air Sam. Siapa yang cuci dengan Sam? Jibril. Disaksikan oleh, itu aku bilang jangan selalu Tito, Toti. Ini kelemahan kita. Sedikit selingan, Pak. Australia sekarang sudah prihatin dengan generasi mudanya. Parlemen Australia sedang mengundangkan anak umur 16 tahun ke bawah tidak boleh melihat media sosial.
Kita sampai sekarang apa? Bebas. Kemarin Bu, saya dikejutkan oleh TikTok. Aku janda masih muda. Silakan nanti saya dinikahi setelah hamil. Wah, bahaya kalau begini, langsung kututup, Pak. Bahaya sekarang ini. Jangan aku dengar kalau kamu masih anak kecuping, anak kecil, ABG, anak baru gede. Lanjut cerita. Setelah dibelah dadanya, dibersih dengan samsan, ditutup kembali, baru distempel kenabian. Tertulis Hatamul Anbiya. Tertulis Hatamul Anbiya, penutup pada para nabi, penghulu para nabi. Singkatnya kata, akhirnya terbang bersama Borak, didampingi oleh Jibril dan Mikail dan Israfil. Dalam perjalanan ada jin ifrit, jin kafir, ingin mencelakakan perjalanan Rasulullah. Jibril membisiki Muhammad baca ini. Akhirnya jin kafir tadi yang berbadan api hancur lebur tubuhnya. Lagunya siapa lagi tuh? Maafkan saya juga artisnya bener. Pintar menyanyi. Suaranya memang bagus Budi. Gampang susah tuh dicari profesor suaranya bagus, Pak. Waktu saya asan bagus kah? Bagus. Karena memang saya muasing Al-Markas Al-Islami Jenderal Yusuf. Pernah kasih dia. Sampai di mana tadi? Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah singgah sholat 2 rakaat pada beberapa tempat. Bethlehem ini tempat lahirnya Nabi Isa. Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Yasrib, sekarang namanya Madinah. Kalau perlu rekamki supaya banyak ilmumu. Singkatnya kata, sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah langsung diperintahkan Jibril mengimani para nabi sebelumnya. Ini hebatnya Rasulullah memimpin sholat para nabi sebelumnya. Lalu sesudah sholat, Rasulullah disodorkan 2 minuman, susu dan hamar. Alhamdulillah Rasulullah memilih susu. Selamatlah umatmu, susu saja Nabi pilih Rasulullah. Masih banyak yang teler. Padahal Omai Rama, saya juga abri Pak, anak buah Omai Rama. Padahal Oma, mengapa minuman keras dilarang? Ding 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 ding. Karena merusak pikiran. Dakwah itu Pak. Singkatnya cerita, langsunglah Mi'raj itu meninggalkan Masjid Al-Aqsa ke, belum sampai Bu, jangan kelompat dulu. Suruh cepat pulang ini. Biar bisa sampai subuh, saya siap, betul Kak? Umur saya 61 tapi tahan berdiri. Laki-laki harus tahan berdiri. Jangan dekat anak kecil. Naik lagi pertama, ketemu Nabi apa? Sejarah ini Nabi Adam, nenek moyangnya manusia, yang pernah memakan buah huldi bersama Adam, lalu dikeluarkan dari surga. Adam terlempar di Irak, lalu Hawa terlempar di India. Berapa tahun dipertemukan Allah di Jabal Rahmah pada Arafah? 200 tahun. Singkat cerita, naik ke kedua, ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa adalah nabi yang bisa mengobati semua penyakit dan menghidupkan orang mati. Kalau ada keluargamu mati, masih mau kau hidupkan, panggil Nabi Isa. Tapi setengah mati kau temui, tidak bisa dikontak HP-nya. Naik ke lagi ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Bukan Pak Yusuf Kala, bukan. Ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini nabi terganteng di dunia. 65% kegantengan Allah berikan kepada Nabi Yusuf, 34% diberikan kepada para nabi dan rasul, 1% diberikan kepada manusia. Dibagi-bagi nih, ambil nih Prof Hadis. Tidak ganteng ya saya, cuma mempesona. Iya, karena kalau selesai ceramah di Makassar langsung mau selfie. Dibilang itu yang selalu ceramah di Kompas TV. Seperti dasar latib. UN tidak boleh kalah dengan unggas Pak, dasar latib. Nambil mi Rano Karno, bukan Raja Loko, Raja Rano Karno yang sekarang menjadi terpilih. Tidak pernah lihat berita. Wakil Gubernur Tito betul ini.
Apa lagunya Rano Karno yang terkenal dulu? Ada filmnya itu Sudul Anak Sekolah. Bayangkan Pak, hebat artis pernah juga menjadi gubernur Banteng. Lalu naik ke langit keberapa tadi Bu? Langit keempat, ketemu Nabi Idris, Nabi yang 2 kali mati. Mudah-mudahan ada di sini bisa 2 kali mati. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Naik langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi terkuat di dunia. Kalau dia kunci badannya, belum kunci badan, keluar bulu-bulunya tembus jasnya. Terlempar topinya, belum pi bergulat nak pukul temannya, sudah jatuh temannya. Kata Dasalati pakai ilmu karate campur doti. Luar biasa itu Pak Nabi Musa. Kan makanya Nabi Musa mengalahkan Fir'aun laknatullah alaih. Lagi terakhir ketemu Nabi Ibrahim. Nah, disitulah Nabi Ibrahim berpesan, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu banyak menanam pohon di surga, karena di surga subur. Langsung ke langit berapa lagi? Ke-7 habis nih. Langsung ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Sudah tahu toh kalau surga itu apa bahasanya? Enak kalau di surga toh, kalau di neraka orang yang suka dusta digunting, diperlihatkan Allah. Jangan dipanjang toh, karena itu secara ulangan. Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha, tidak bisa melewati. Langsung, wahai Rasulullah, silakan naik ke Mustawa, naik ke Sabaha. Sabaha itu arasnya Allah. Kenapa tadi Jibril tidak bisa melewati Sidratul Muntaha? Karena Jibril akan hancur. Karena alam ketuhan disebut juga alam lahut. Catat gitu. Di situ langsung disapa. Siapa yang tahu betulkah ini? Ku kasih kau HP ku. Tapi tidak bisa dimiliki. Hanya bisa dipegang. Apa ucapan Rasulullah kepada Allah? Assalamu alaina ala ibadillahi sholihin. Lalu apa jawabannya Allah? Pekerjaan rumah tidak di store. Singkatnya kata, terjalin dialog antara Allah dan Rasulullah SAW. Apa dialognya? Perintah untuk melaksanakan sholat. Yang tadinya 50 rakaat, 50 kali sehari semalam, tapi berkat petunjuk Nabi Musa, jadi waktu turun ke langit ke-7, Nabi Ibrahim no comment, tidak ada komentar. Tapi Nabi Musa itu dia sudah perhatikan, wahai Muhammad, umatmu itu pendek-pendek dan kecil. Minta kau kepada Allah kembali pengurangan. 9 kali Allah bolak-balik, akhirnya yang jadi itu adalah 5 kali sehari semalam sholat. Itulah yang ada sekarang, tapi pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Ada yang saya lupa, gara-gara kamu ketahui lupa. Enggak. Ini ciri-ciri profesor. Kalau ada profesor tidak pelupa, bukan profesor sejati. Dalam perjalanan Isra Rasulullah diperlihatkan berapa tamsil perumpamaan. Rasulullah diperlihatkan ada laki-laki, ada golongan suatu kaum, di depannya ada daging enak seperti anulah palu basah serigala. Tahu-tahu jalan serigala di atau kontrol kalibosi. Ada juga daging busuk penuh ulat bernanah. Dia makan yang bernanah. Wajib beri siapa kegerangan? Itu umatmu yang suka selingkuh. Sudah ada istrinya masih perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, 1 kali selingkuh menghapus 40 tahun amalan. Pada tiap kali kita dinasihati Omah Irama, mengapa berzina dilarang? Ding. Karena itu cara binatang.
Mengapa? Hah. Sengaja Pak, ini bagian dari gestur, gaya tubuh, retorika, supaya orang ketawa tidak mengantuk. Makanya saya laris, jadi ustaz Pak, terus terang, mudah dapat uang. Terus dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah diperlihatkan ada perempuan, kukunya dari tembaga neraka, panjang dari tembaga neraka dapinya, dia korek-korek mukanya sampai hancur, dibulatkan lagi, dikorek lagi. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah gerangan? Ada juga daging bangkai orang mati depannya dia makan. Siapakah gerangan? Itulah emakmu yang suka gibah. Jangan baper perempuan budi pada umumnya, bukan semuanya. Gibah itu ada di tangan. Padahal Umar selalu mengingatkan kita, mengapa kau suka membukakan aib sesamamu? Kesana kemari kau ceritakan kejelekannya. Kuman di sebelah lautan jelas kelihatan. Apalagi di situ? Gajah di pelupu mata tidak kelihatan. Oh, keterlaluan, jangan gibah. Sedikit saya ceritakan Pak, itu gibah hanya terjadi pada negara-negara berkembang. Saya kurang lebih sebulan keliling Jepang. Jepang benar bukan jadi foto pangkep. Itu saksinya besan saya Pak, sudah pernah ke Jepang. Karena atas izin Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa orang tua, anak sulungku sekarang kerja di Jepang, perusahaan Jepang, bersama istrinya 2 cucu di Jepang. Mohon doanya mudah-mudahan pulang bisa berbahasa Jepang, berbahasa Inggris, dan berbahasa Indonesia, dan berbahasa Bugis. Tidak melupakan kampungnya. Di Jepang tidak ada kesempatan Pak cerita tetangga, tidak ada. Masing-masing sibuk orang dengan urusannya sendiri. Negara maju. Saya juga ke Dubai. Negara-negara maju, pokoknya negara maju tidak ada saling seperti kita. Wah, kalau kita Pak kurang pekerjaan Pak. Hebat memang itu Jepang. Itu Bu, Jepang kalau kerja, biar kerja tim tidak ada yang bicara. Masing-masing kerja, makanya maju. Saya senang, saya bilang Cocomi kerja mau ke di Jepang. Saya tinggal Pak di Malaysia, Malengke dan sekitarnya. Tiap hari, tiada hari tanpa paluka. Berat, banyak paluka. Ini yang beratnya kita punya negeri. Disingkat cerita. Selanjutnya Rasulullah diperlihatkan apa lagi? Sudah minta diperlihatkan lagi ada orang memikul beban, sudah tidak mampu memikul, nak tambah lagi. Wahai Jibril, siapa itu? Itulah golonganmu yang rakus jabatan. Sudah kasubah, pegawai kabut, kepala dinas, ngambil semua. Tidak ada pekerjaan yang beres. Jadi nanti kalau hari kemudian lihat mami itu, oh ini tetangga kita kemarin begini minus ini. Dan ini Bu, di hari kemudian nanti mulut sudah ditutup, yang bicara apa? Tangan dan kaki. Itu Allah jelaskan di surah Yasin ayat 65. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut sudah dikunci, tangan yang bicara, kaki yang jadi saksi terhadap apa yang sedang dikerjakan. Diputar video kita. Oh, si anu jam 12:15 transit di Nusantara. Makanya dekat-dekat ke udah agama. Singkatnya cerita, karena jauh rumahku. Terus atau sampai sini? Hikmah di balik Isra Miraj. Siapa yang bisa memetik hikmahnya? Yang pertama, banyak mahasiswa di sini. Yang pertama, hikmah di balik Isra Miraj. Kalau menemui kesulitan, rintangan, jangan mudah putus asa. Tegar menghadapi kesulitan itu.
Buktinya Rasulullah dicaci maki, dilempari batu, dilempari tulang unta, diintimidasi, bahkan mau dibunuh, tetap tegar. Ingat pesan Allah di surah Al-Insyirah ayat 56. Fa innamal usri usra, innamal usri usra. Di balik ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Alhamdulillah Pak, banyak sekali rintangan ku hadapi. Nah solimi ke orang, tidak ku balas, ku doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Alhamdulillah saya jadi ustaz. Jadi ustaz enak, ku ceramah semula bisa masyarakat. Mulai dari kelas 3 sampai kelas kakap. Termasuk Bupati Goa, ketawa-ketawa. Bagus juga ceramahnya nih Pak Prof, bisa humor. Profesor yang lain selalu serius, makanya madak, mati mendadak. Jadi jangan kau terlalu serius juga, madak, mati mendadak. Nah yang kedua, sebelum Rasulullah tadi terbang naik burat dicuci hati. Jaga ini. Tidak ada orang masuk surga karena penyakit, masuk neraka kan tidak ada orang masuk neraka karena penyakit lepra. Penyakit apa lagi? Rematik. Tapi orang masuk neraka karena penyakit hati. Sama-sama kita menyanyi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Sebelum Rasulullah menerima perintah sholat, hatinya dulu dicuci. Rasulullah mengatakan di tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, baik seluruh. Kalau selimi ke orang, didoakan. Jangan kita dendam Pak. Hikmah yang ketiga apa? Bahwa semua perbuatan di dunia pasti dibalas nanti di akhirat. Sesuai dengan tamsil, perumpamaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra-Nya. Ada juga digunting lidahnya. Siapakah itu? Orang yang suka bohong. Jangan suka bohong. Nah, sekarang era digital, HP yang membuat kita mudah bohong. Termasuk kita dipanggil ceramah, Ustaz, di mana nih sekarang? Di Perintis, padahal baru di Maros. Enggak ada selalu kita desak. Di mana nih Ustaz? Ada mah di Perintis kemerdekaan, pintu 1 Ungkas. Baru-baru kini Maros, bohong. Bohong. Kamu tukang bohong. Ada itu lagi tadi. Hikmah yang ketiga. Berapa tadi? Hikmah yang ketiga. Hikmah yang pertama tadi, jangan dendam, tahan banting kalau ada kesulitan, karena di balik ada kesusahan pasti ada kesulitan. Hikmah yang kedua, jaga hati. Hikmah yang ketiga, semua perbuatan di dunia ada balasannya. Yang keempat, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka di Sidratul Muntaha. Berarti surga dan neraka pasti adanya. Setiap ada itu di Al-Quran, ashabul jannah, penduduk surga, ashabun nar, penduduk neraka, pasti. Tapi orang tidak beriman, betulkah ada neraka? Betulkah ada surga? Orang tidak. Yang terakhir, inilah puncak dari segala hikmah Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Jika ibu keluarganya mau mapan, mau bagus, bebas dari masalah, Allah hanya minta dua, ista'inu bisabri wassalah, sabar dan perbaiki sholat. Alhamdulillah Pak, atas izin Allah Subhanahu wa taala, 3 anak kami semua dibawa rata-rata, di atas rata-rata. 3 anak kami tidak ada yang susah diatur. Semua pintar bahasa Inggris. Yang bungsu ini insya Allah mudah Allah ridho, dia rencana S2 di Korea Selatan. Pintar semua bahasa Inggris. Nah gampang gitu bahasa Inggris. Is this a table? Medisi disimbo gila terlebo. Gampang. Tidak ada kesusahan. Salat. Perbaiki salatmu nak. Dekatku dengan agama. Terus terang Pak, akibat saya berceramah, semua orang dekat dengan saya. Seperti tadi, tidak semua orang asing. Siapa tadi asing itu? Sepertinya masih remaja. Padahal umurku, saya punya umur bunda 61 all. Sudah 61 tahun. Tapi suaranya masih seperti umur 20 tahun. Apa resepnya? Jangan makan goreng-gorengan.
Tapi jangan kau lapor di depan bilang jangan makan goreng-gorengan. Jangan. Hindari yang berminyak. Menjaga suara. Sebagai penutup kita berdoa. Berapa SKS Mika ini? Sebagai penutup, berdasarkan petunjuk takmir masjid beserta jajarannya, petunjuk panitia Isra dan Mi'raj Masjid Nurul Fatimah, petunjuk MC, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya peringatan Isra dan Mi'raj ini mengandung berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan, kemudahan rezeki, jauhkan dari berbagai bala bencana apapun bentuk dan jenisnya kepada seluruh pengurus atau takmir Masjid Nurul Fatimah, remaja masjid dan jamaah, wabil khusus yang hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari berbagai bencana. Ya Allah, jadikan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana sigoro. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya mukallibal qulubi qulbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jika ingin mendengar ceramah saya lucu dan bermakna, silakan like and share, comment dan subbreaker di TikTok, Instagram, YouTube, Kompas TV Makassar dengan akun Abdul Hadis 234. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.